Halo, nama saya Melisa. Di sini sebagai desainer. Baru mau masuk sebulan. Sekarang dalam masa probation. Aku seneng banget sama orang-orangnya sih. Jadi kayak unik aja gitu. Jadi orang-orangnya tuh kayak tipenya beda-beda tapi bisa satu. Jadi kayak gila ya orang-orang kayak gini mau cari di mana lagi gitu. Tipe-tipenya beda-beda. Terus apa ya? Kayak bikin sayang gimana ya? Orang-orang itu bikin sayang soalnya dia tuh kayak nggak yang mendiskriminasi. Jadi kalau kita masuk ya kita akan diterima dengan welcoming hand yang sangat warm menurutku. Karena aku baru sebulan gitu. That's all. So far so good. Not really. Tujuan hidupnya ingin jadi desainer yang bahagia aja sih. Terus kalau tiap hari tuh menikmati setiap hari aja. Jadi kalau hari itu senang, kadang kalau nangis tapi dinikmati ya udah cukup gitu. Iya, kayak 50 tahun lagi maunya tetap kayak gini. Kayak I don't want to grow bitter. Tetap pengen senang. Sambil sustainable tapi juga aplikatif setiap hari. Iya, aplikatif. Jadi kayak apa ya, saya rasa tuh kalau misalnya kita sudah cukup dengan diri kita itu sudah cukup gitu. Soalnya kalau setiap orang itu berkah, aku ngelihat kalau di Arau tuh orang itu kan unik-unik ya. Jadi di saat mereka jadi diri mereka sendiri tuh itu cukup untuk jadi berkah untuk orang lain gitu. Kayak iya kayak gitu. Kayak contohnya Kak Rian, Kak Pandu dengan roller coaster yang satu hektik, yang satu kalau capek istirahat. Iya gitu. Nice. Aku tuh ketemu Kak Rich tuh pertama waktu BDD 2019. Terus kayak ngeliat dia di satu bukan conference ya, kayak diskusi gitu. Kalau impresi pertamaku ya aku senang soalnya kayak oh ada ya orang tuh yang kayak di saat dia membagikan ilmu tuh ya pure dia pengen bagi ilmu dan it constantly develop karena ada omah juga ya, jadi kayak ilmunya tuh tidak terputus dan naik-naik terus gitu. Jadi kan aku tuh kemarin di chat gitu kan, terus kayak aku seneng sih, cuman waktu itu belum bisa karena masih PPR kan. Terus di chat lagi, nah tak iyain kayak aku nggak ngerasa ada kesempatan ketiga, jadi kayak aku langsung ya. Terus aku senang dengan desainnya sebenarnya karena balance ya antara yang maskulin ada, yang feminin ada, yang memang teratur ada, yang untuk ada intriknya juga. Jadi aku rasa aku cocok gitu, kayaknya suka gitu yang kayak gitu. Jadi diiyain. Terus masuk ke sini itu rasanya kayak gapnya gede banget antara kita di dunia akademis yang hanya tahu value dari satu arsitektur ke yang kita harus buat gitu. Jadi kayak oh konsep aja tuh nggak cukup gitu. Dan aku jujur dari anak yang suka eksplorasi, yang suka hahaha, dimasukin ke teknis tuh kayak megap-megap. Tapi untung orang-orangnya itu cukup menyenangkan. Jadi walaupun setiap hari itu rasanya kayak gitu, tapi tetap senang gitu. Itu sih Mbak. Jadi kayak pengen nangis di kantor tapi nggak bisa karena ketawa terus kayak gitu. Harapannya semoga energi baiknya itu terus berkembang dan tetap kayak nggak bisa bohong kan kalau kita emang pengen berbuat baik sama orang banyak gitu ya. Jadi aku harap ya di masa yang akan datang bakal tetap seperti ini atau lebih bagus lagi gitu. Selamat 1 dekade Kak Rich, semoga dapat melakukan banyak hal baik dan memberikan banyak berkah juga pada orang lain. Gitu. Nama Melisa itu muncul begitu saya tanya Mas Revi. Setelah eranya Satria Alim, habis itu ada beberapa anak UI ini yang generasi lebih bawahnya. Terus saya langsung tanya Mas Revi kan, Mas, ada anak UI yang mau masuk RAW nggak? Udah keluar nama Melisa gitu. Ini Mas, kali ini cewek katanya gitu kan. Oh ya udah gitu. Lihat dikit, oke, udah langsung masuk. Jadi Melisa itu perlu nunggu waktu karena dia PPR dan sebagainya gitu. Sekitar ya 4 bulanan atau 3 bulan lah supaya masuk di
di sini gitu ya. Masuk di sini Melisa itu tersebar tuh cerita-cerita lucu gitu. Kalau Melisa itu sering diajakin ke lapangan gitu sama para tua-tua keladi di studio gitu. Jadi saya nyari, tua-tua keladi, saya bilang, pada ngapain ngajakin Melisa ke lapangan? Mulain aja belum gitu, jangan macam-macam ya gitu kan. Saya jadi takut gitu. Terus loh Melisa sampai ada di lapangan gitu, Pak ini ada orang baru ya, kayak gitu. Sampai ada yang laporan sama saya. Jadi dinding itu bersuara kalau di studio gitu. Jadi saya, waduh, ini anak udah kemana aja, saya bilang gitu. Habis itu saya cuma takutnya proses trainingnya sih. Habis itu saya tanya, ini Melisa ini habis itu iya Pak, waktu itu Pak Singgi sama Pak Ajat saya sampai WA ya, Pak Jat, Pak Melisa itu jangan dibawa kemana-mana, itu ngapain sih dibawa kemana-mana, saya bilang gitu. Dan Melisa kok mau gitu, saya bilang gitu kan. Jadi Melisa tuh orangnya itu ternyata supel banget ya. Jadi dia bisa ikut kemana-mana semudah itu ya. Dan dia pengen belajar aja sih, saya yakin. Lucu sih, saya bilang gitu, sampai saya bilang, jangan nanti kamu nggak tahu backgroundnya, ngapain sih ngikut-ngikut bapak-bapak gitu kan. Saya bilang. Jadi kan beda nanti persepsi orangnya. Nah, yang lucu habis itu kan dia kan juga orangnya kan juga easy going gitu ya. Jadi kadang-kadang yang dianggap orang itu tentang dia itu rada berbeda gitu. Mungkin bisa jadi rada cuek, rada apa gitu ya. Tapi pada waktu mau saya masuk studio ya, saya lihat itu dengan latar belakang yang tadi ya, udah ikut tua-tua keladi gitu. Sekian kemana-mana diajak. Karena aneh ya. Orang baru masuk diajak orang-orang tua kemana-mana gitu. Habis itu pas waktu masuk di sini kan saya kan dibilangin, ini beneran nggak sih cocok buat studio ini? Nah pada waktu itu saya lihat seminggu pertama dan 2 hari pertama itu saat yang paling penting. Begitu saya lihat kerjaannya, wah ini mah top, kelihatan bersih, rapih, punya frame, bersih, rapi, punya frame, bersih, rapi, punya frame. Itu susah dalam waktu 2 hari dan cepet banget gitu. Jadi ternyata memang dia tuh emang orang yang suka belajar ya, dan cepet banget dan selalu update gitu, dan lihat kiri lihat kanan dan itu selalu ngelihat gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa ikut komentar, lucu, itu bisa ikut komentar gitu. Nah orang ini kan berarti kan impulsnya tuh ada ya, kayak telinganya udah kebuka, matanya udah kebuka, hidungnya udah bisa mencium, tinggal meresap kan, tinggal dikasih input yang baik, maka hasilnya akan baik. Jadi saya percaya sih, tinggal masalah kesabaran dan kedewasaan aja. Masuk, tinggal teknis bagus, ya udah. Saya pikir harusnya bisa jadi seseorang yang sangat membanggakan dari studio kita sih, membanggakan Karis juga sih, dan jadi contoh UI juga seharusnya yang orang yang bisa berprestasi.